kasih Bapa, kami minta Allah Roh Kudus ya Tuhan, untuk mengurapi kami di sini ya Bapa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Tuhan Engkau adalah Tuhan yang sangat baik Bapa. Yesus Engkau ditinggikan ya Tuhan, Engkau dimuliakan ya Tuhan, dan dinaikkan ke surga ya Tuhan. Haleluya Bapa. Yesus
hadirat-Mu. Anak-anak Tuhan, mari kita sediakan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami katakan amin. Shalom kepada saudara-saudari dan juga selamat datang buat teman-teman baru yang pertama kali mengikuti ibadah bahasa Siswanwan. Di sini mau mengucapkan Tuhan memberkati kalian. Sekiranya teman-teman baru ingin lebih mengenal kepada gereja Siswanwan, sila hubungi nomor telepon yang tersedia di atas screen, atau kalian boleh memberi informasi di atas Google Form yang tersedia di dalam YouTube. Sekarang anak-anak Tuhan, mari kita sediakan hati untuk membuat persembahan kepada Bapa di surga. Kalian boleh membuat persembahan melalui Sarawak Pay dengan scan, kemudian atau kalian juga boleh membuat persembahan melalui online banking. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Saudara-saudari, sekarang mari kita menggunakan tepukan yang gemuruh untuk mengalu-alukan Pastor Louis yang menyampaikan khotbah pada malam ini. Halo, shalom semuanya. Kita berjumpa kembali pada ibadah bahasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih tetap diberi kesempatan menerima firman Tuhan. Kita tahu minggu lalu telah tamat tentang khotbah Seri Perjanjian. Jadi sekarang kita memasuki lagi khotbah yang baru. Mari kita sama-sama berdoa di depan Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan membimbing kita, Tuhan memberi kita kesempatan tetap dapat datang ke hadapannya, tetap dapat menerima firman berkat dari Tuhan. Mari kita doa bersama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu, sehingga pada malam ini kami masih mempunyai kesehatan, kami tetap dapat datang ke hadapan-Mu menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di sebalik salib-Mu, bimbinglah kami, kuduskan telinga kami, kuduskan mata kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan hati kami, sehingga pada malam ini apa yang difirmankan akan membangunkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi kemuliaan buat nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita, memberkati kita, mengatakan amin. Jadi pada malam ini kita khotbah judulnya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ini takut tandanya hormat kepada Tuhan. Jadi mari kita sama-sama melalui buku Ayub ya, pasal 1 kita melihat. Mari kita sama-sama mengenal Ayub ini siapa. Kenapa Ayub menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Karena sifat-sifatnya yang sangat istimewa. Jadi pada malam ini mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan yang menguatkan kita pada masa sekarang ini. Bagaimana kita mencontohi dari jiwa Ayub, kehidupan Ayub. Bagaimana dia menghadapi musibah, menghadapi kehilangan segalanya. Tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak melakukan kesalahan, tidak
tidak melakukan dosa, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap berpegang teguh pada perjanjian Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar ya dari Ayub bagaimana dia menghadapi cobaan semuanya ini. Jadi mari kita sama-sama baca ya dari buku Ayub pasal 1 ya, dia ayat 1 sampai 21. Kita baca sampai habis ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengkuduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdiri Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini adalah firman buku Ayub dari pasal 1 menceritakan tentang Ayub. Jadi poin pertama, mari kita lihat. Sadar atas kesalahan,
sering-sering memberi persembahan pengorbanan. Jadi dari buku Ayub ini kita akan melihat, kita akan pelajari bagaimana Ayub adalah seorang yang memegang teguh perjanjian Tuhan. Bagaimana Ayub menghadapi semua musibah yang tiba-tiba datang melanda, merampas semua kepunyaan Ayub. Jadi mari kita sama lihat. Dari ayat pertama mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Kalau di firman Tuhan mengatakan bahwa seseorang itu keadaannya baik, yaitu saleh, jujur, berarti itu adalah pujian Tuhan untuk Ayub. Jadi Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Makanya dia diberkati. Dia adalah orang yang kaya raya. Di firman Tuhan juga mengatakan di ayat 3 mengatakan bahwa di semua orang, dia orang terkaya di sebelah timur. Jadi sewaktu Ayub dikatakan bahwa dia adalah orang terkaya di tempat tinggalnya. Jadi Ayub ini diberkati karena dia adalah orang yang saleh dan jujur. Jadi dia menjauhi semua kejahatan. Makanya dia diberi julukan adalah orang yang saleh. Dia orang yang tidak ada hidup dalam kedustaan. Makanya dibilang dia adalah orang yang jujur di hadapan Tuhan. Jadi di ayat kelima kita melihat dia yang berwaspada. Dia sangat berwaspada dengan semua tingkah lakunya sendiri. Dia tidak berani berbuat jahat. Dia takut kepada Tuhan. Dia juga berwaspada. Dia juga takut anak-anaknya itu akan berbuat dosa di depan Tuhan. Jadi dia bukan hanya menjaga diri dia sendiri supaya dia tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa di depan Tuhan. Dia juga tidak menginginkan anak-anaknya itu berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jadi dalam keadaan kita melihat anak-anaknya itu bergiliran, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Mereka bergiliran mengadakan pesta. Jadi sewaktu mereka makan minum, Ayub sangat mengkhawatirkan anak-anaknya. Pada waktu mereka bebas berpesta, mereka melakukan kesalahan. Mungkin dalam perkataan, mungkin dalam pikiran mereka, ataupun tingkah laku mereka. Mereka melakukan dosa, tidak menyenangi, tidak membuat Tuhan senang melihat kelakuan mereka. Jadi Ayub ini bukan hanya dia berwaspada untuk diri dia sendiri tidak berbuat salah. Dia juga sangat berwaspada melihat anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya supaya mereka tidak melakukan kesalahan. Jadi kita melihat dalam keadaan sekarang ini, kita melihat bahwa Ayub dia sangat berwaspada. Sewaktu anaknya setiap mengadakan pesta, sesudah habis mengadakan pesta, dia memberi pengorbanan. Sudah itu dia mempersembahkan, bukan hanya memberi persembahan pengorbanan, dia juga mengkuduskan anak-anaknya. Yaitu mengatakan bahwa dia mengumpulkan anak-anaknya, sama-sama mengaku dosa, walaupun dengan sadar atau tidak sadar mungkin anaknya dalam berpesta pora, makan minum, mereka ada melakukan kesalahan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita melihat jiwa Ayub adalah seorang yang sangat hormat kepada Tuhan. Dia takut melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dia takut membuat Tuhan tidak menyenangkan hatinya, tidak menyenangkan keadaannya. Jadi kita melihat Ayub adalah seorang bapak yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Makanya keluarganya diberkati. Kita melihat dia adalah dijuluki orang yang terkaya di sebelah timur. Berarti waktu itu karena sifatnya, karena keadaan Ayub, keluarganya diberkati. Ini dari firman Tuhan kita melihat. Jadi kita coba kita lihat kehidupan kita sekarang. Apakah kehidupan kita juga mempengaruhi sehingga keluarga kita, orang-orang di samping kita, orang kesayangan kita juga diberkati. Kita juga harus sering-sering melihat diri kita sendiri. Apakah kita adalah seorang yang patuh, seorang yang taat, seorang yang hormat kepada Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan, takut melakukan kesalahan.
Jadi kita melihat, bukan kita sendiri saja kita berwaspada, kita juga harus menjaga ahli-ahli keluarga kita, supaya mereka juga berwaspada, jangan melakukan dosa, jangan melakukan kesalahan. Kita adalah sebagai contoh, kita yang menjadi pemimpin, supaya keluarga kita akan hidup diberkati, hidup hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Jadi Ayub senantiasa hidup dalam keadaan yang berkenan di hati Tuhan. Makanya dia diberkati oleh Tuhan. Karena dia takut pada Tuhan. Takut melakukan kesalahan. Ini yang harus kita pelajari dari kehidupan Ayub, keistimewaan Ayub. Coba kita tanya diri kita sendiri. Apakah kita takut kepada Tuhan? Apakah kita setiap saat kita takut? Apakah kita ada melalui pikiran kita, mulut kita, dari tingkah laku kita? Kita ada menyalahi hukum-hukum Tuhan, melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Ini harus sering mengingatkan kita, sehingga kita akan terus taat, hormat, takut kepada Tuhan, sehingga kita akan terus hidup diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya kita diberkati, orang-orang di sekeliling kita juga diberkati. Jadi kalau pada masa sekarang ini, apakah kehidupan kita dalam kesusahan, menghadapi musibah, menghadapi banyak masalah, kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita telah melakukan kesalahan? Kita hidup tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga kita tidak dapat menerima berkat yang Tuhan janjikan untuk kita. Jadi kita harus sering-sering datang ke hadapan Tuhan. Seperti Ayub, sering dia datang ke hadapan Tuhan, membawa anak-anaknya, mengkuduskan anak-anaknya, memberi persembahan pengorbanan. Jadi kita juga harus sering mewakili keluarga kita ataupun kita diri kita sendiri. Kita datang ke hadapan Tuhan, kita memohon pengampunan dari Tuhan. Bukan karena kita ini adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, darah Yesus telah menghapuskan dosa-dosa kita, jadi kita tidak akan berbuat dosa lagi. Kita masih hidup di dunia ini, godaan dari kegelapan ini sering menggoda kita melakukan kesalahan. Jadi secara sadar ataupun tidak sadar, kita sering melanggar perintah Tuhan. Seringlah kita datang ke hadapan Tuhan, berlutut di depan Tuhan, mengaku kesalahan kita, merendahkan diri kita. Bukan hanya mengaku dosa untuk diri kita, juga wakili keluarga kita. Dari orang tua kita, anak-anak kita, kita mengaku dosa, mewakili mereka datang ke hadapan Tuhan, sehingga dosa-dosa kita akan dihapuskan. Mari kita lihat poin kedua. Motivasi murni hanya mencintai Tuhan. Motivasi adalah keinginan seseorang mencapai tujuan. Tujuan kita adalah tujuan yang murni, tujuan yang suci. Kita mengikuti jejak Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, hidup dalam ketulusan, hidup dalam kesucian. Ini adalah matlamat kita. Ini adalah pengejaran kita selama kita hidup di dunia ini. Motivasi murni hanya mencintai Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa kita ingin mengasihi Tuhan, ingin mencintai Tuhan, kita harus ada keinginan, harus ada motivasi murni, yaitu kita harus ada kekuatan, ada keinginan. Memang kekuatan itu dari Tuhan, bukan karena kekuatan dari kita. Kita adalah orang yang lemah, kita tidak dapat memenangi kelemahan kita. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mempunyai keinginan untuk mencintai Tuhan. Mari kita lihat di ayat ke-6 sampai 12. Ini adalah keadaan menggambarkan keadaan di surga. Kita tahu bahwa iblis adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Kita juga diciptakan oleh Tuhan. Jadi iblis, apa arti iblis? Iblis adalah artinya menentang. Jadi iblis ini pekerjaannya yaitu terus menentang, terutama menentang Tuhan. Jadi
Kita tahu bahwa iblis ini juga dari binatang yang lain yang melambangkan iblis, melambangkan kegelapan, ini melambangkan roh kejahatan, yaitu naga, ular purbakala. Kita tahu di Kejadian ya, ular juga menggoda Hawa ya, memakan buah yang terlarang. Sudah itu hantu. Ini pekerjaan mereka adalah menentang, sudah itu mengkritik. Ini adalah sifat-sifat iblis, sifat-sifat kegelapan ini, sifat-sifat kejahatan. Jadi kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita hidup di dunia ini, kita jangan suka menentang, terutama menentang pemimpin kita, atasan kita, orang tua kita. Jangan mengkritik mereka. Jangan di belakang mereka mengata-katakan perkataannya tidak baik. Kita harus menjaga pikiran kita, isi hati kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Ya, kita jangan seperti iblis. Kita tahu iblis ada satu julukan, yaitu pendusta. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan suka berdusta, suka membohong, kita adalah anak iblis, bukan anak Tuhan. Jadi di ayat ke-6 ya, kita melihat ini ada menggambarkan kejadian di surga, yaitu sewaktu Tuhan ya menghadapkan anak-anak ciptaannya, yaitu iblis juga datang. Jadi di ayat ke-7 kita melihat pekerjaan iblis ya, dia itu senantiasa yaitu menjelajahi bumi, karena Tuhan bertanya kepadanya, kemana, dari mana kamu datang? Dia bilang dia dalam perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Apakah iblis ini dia datang ke dunia ini menjelajahi bumi ini untuk memberkati kita? Bukan. Dia itu mencelakakan kita. Dia itu mau menggoda kita. Jadi dia datang ke bumi, dia tujuannya yaitu mencari mangsa. Mangsa yaitu kita anak-anak Tuhan yang kita jatuh dalam dosa, kita berbuat salah, ya kita berbuat dosa. Itu anak-anak yang dicari oleh iblis. Sebelum kita melakukan ataupun sesudah kita melakukan, dia senantiasa datang menggoda kita. Jadi ini adalah pekerjaan iblis. Setiap saat dia datang ke dunia ini mengelilingi bumi untuk mencari mangsa. Kita adalah mangsa-mangsanya. Tetapi kalau kita ya berdiri dengan Tuhan, berdiri di pihak Tuhan, kita tidak menentang, tidak mengkritik, ya kita taat kepada hukum Tuhan, kita taat ya mengikuti Tuhan, kita jujur, tulus, ya iblis itu tidak dapat datang mencari kita. Dia tidak dapat datang menelan kita. Tetapi sewaktu kita melakukan kesalahan, kita berbuat dosa, itu adalah kita memberi kesempatan kepada iblis. Kita yang membuka pintu ini sehingga iblis masuk, datang menerkam kita. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan memperhatikan kita senantiasa. Iblis juga memperhatikan kita senantiasa. Tetapi Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Niatnya adalah, keinginannya adalah memberkati kita. Tetapi iblis memperhatikan kita adalah mau datang menerkam kita. Dia mau membawa kita, menemani dia masuk ke neraka. Ini adalah tujuan iblis. Jadi kita harus berwaspada. Kita harus tahu bahwa kita jangan melakukan dosa, jangan melakukan kesalahan, sehingga kita diberi kesempatan kepada iblis untuk datang menerkam kita. Di pasal ke-8 kita melihat Ayub adalah seorang yang saleh jujur. Ya, jadi iblis sengaja datang ke hadapan Tuhan, mau menentang Tuhan, mengatakan, karena Tuhan bertanya, apakah kamu menjelajahi dunia? Adakah kamu melihat Ayub? Ayub adalah seorang yang taat, yang saleh, yang jujur. Tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia. Ini Tuhan memberi penghargaan kepada Ayub.
Tetapi kita melihat bagaimana jawaban iblis. Tuhan juga mengatakan bahwa Ayub itu takut akan Tuhan. Jadi Ayub tidak berani melakukan kejahatan. Dia menjauhi kejahatan. Tetapi dari perbicaraan ini kita melihat bahwa iblis menjawab Tuhan, yaitu dia menentang Tuhan. Dia mengatakan bahwa Ayub, kenapa dia takut kepada Tuhan? Karena Tuhan, Engkau memberkatinya. Engkau memberkati Ayub seperti mendirikan pagar, melindunginya, mengelilingi berkat ini. Jadi makanya dia taat, makanya dia takut kepada Tuhan. Ini adalah perkataan iblis menentang Tuhan. Bahwa dia mengatakan semua ini, dia mengatakan bahwa Ayub karena diberkati, makanya dia dihormat kepada Tuhan. Apakah benar? Tetapi dari perbicaraan mereka, Tuhan juga berani mengatakan bahwa ya di ayat ke-10 ini kita melihat sewaktu dia mengatakan bahwa Tuhan memberkati Ayub, makanya Ayub patuh kepada Tuhan. Tetapi di ayat 11 Tuhan mengatakan, ulurkanlah tanganmu, jamalah segala yang dijumpainya, yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini adalah di ayat 11. Ini iblis ya, dia menentang Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan di firman-Nya di ayat 12 mengatakan Tuhan memberi kuasa kepada iblis untuk datang mencobai Ayub. Tetapi yang penting jangan mengambil nyawanya. Semua hak miliknya kamu boleh mengambil, boleh kamu rampas. Karena Tuhan tahu bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Jadi makanya sewaktu Tuhan ya mengatakan semuanya ini, kita melihat dari ayat ini, kita melihat satu pengertian buat kita, yaitu segala kejadian yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, kadang sebenarnya tidak ada jawabannya. Kenapa seseorang berubah ya, dari seorang yang baik, suami yang baik, bapak yang baik, kenapa menjadi seorang suami yang tidak mau bertanggung jawab di keluarganya, tidak mau menjaga anaknya. Jadi dari sini kita melihat bahwa sesuatu yang terjadi kadang tidak ada jawabannya, hanya Tuhan yang mengetahui. Jadi mari kita sama-sama melihat dari ayat sini ya, kita melihat apa yang terjadi. Tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan memperhatikan kita, iblis juga memperhatikan kita. Jadi kita mau diberkati oleh Tuhan atau dikutuki oleh iblis, itu adalah hak kita, keputusan kita. Apa keputusan kita? Apa kemauan kita? Apa jalan yang kita pilih? Ini adalah tergantung dari diri kita sendiri. Jadi kita melihat ya, dari perbicaraan Tuhan dengan iblis ini, iblis sebenarnya di ayat 9 ini mengatakan dia sebenarnya hatinya tidak puas dengan keadaan Ayub. Karena diberkati makanya dia hormat kepada Tuhan. Coba Tuhan, kalau kamu ambil semuanya, kamu lihat apakah Ayub masih taat kepada kamu, masih takut kepada kamu. Ini adalah iblis menentang Tuhan ya. Jadi kita tahu, kita harus belajar bagaimana kita menyembah Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, segala Tuhan ini. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia telah menyelamatkan kita. Dia mengorbankan jiwanya, dia menghapus dosa-dosa kita. Kita percaya kepada Tuhan ini, Tuhan yang sebenarnya ini. Apakah kita membawa sifat yang benar? Apakah kita benar-benar mengerti bahwa kita datang menyembah Tuhan, tujuan kita ini apa? Kita menyembah Tuhan, apakah kita ada keinginan yaitu jual beli, yaitu kita merasa kalau Tuhan memberkati saya hormat kepada Tuhan. Seperti iblis menentang Tuhan bahwa Ayub patuh
hormat, takut kepada kamu karena kamu memberkatinya. Tetapi dari sini kita melihat bahwa kita menyembah Tuhan, memang sewaktu kita menjadi anak Tuhan yang taat, saleh, jujur seperti Ayub, dia akan diberkati. Ini memang keinginan Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi sewaktu kita datang menyembah Tuhan, kita jangan membawa sifat jual beli. Tuhan berkati saya, baru saya percaya kepada Tuhan, baru saya menyembah Tuhan. Jangan. Kita harus mempunyai hati yang tulus. Kita harus tahu bahwa kita sebenarnya dosa-dosa kita ini akan membawa kita ke neraka. Tetapi karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, menghapus dosa kita, sehingga kita suatu hari, sewaktu kita meninggalkan dunia ini, kita akan pergi ke surga, menikmati perjanjian Tuhan buat kita. Jadi kita harus hidup bersyukur. Kita menyembah Tuhan bukan mempunyai motif yang tidak benar. Hanya satu, kita menyembah Tuhan karena kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Jadi kita tidak perlu ke neraka. Sewaktu kita meninggalkan dunia ini, kita dicampakkan ke neraka, kita akan dibakar seumur hidup, yaitu kekal abadi dalam api yang membara. Jadi yang kita harus mengerti bahwa kita menyembah Tuhan, kita harus mempunyai motivasi murni. Kita jangan mempunyai motif yang tidak benar. Kita percaya kepada Yesus, ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kita taat kepada ajaran Tuhan, bagaimana kita harus mematuhi semua pengajarannya, hukum-hukum yang diberikan kepada kita, apa yang dilarang jangan kita lakukan. Coba kalau dari sekarang kita melihat keadaan sekarang COVID, kita tahu keadaan sekarang yang kena COVID itu mangsanya bertambah hari bertambah meningkat. Apakah kita ada hidup dalam iman kita sudah mulai goyang, ataupun kita sudah mulai tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengandalkan, yang dapat kita andalkan, yang dapat kita harapkan? Apakah kita sudah goyang? Apakah kita sudah mulai tidak percaya kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan? Ini juga akan memberi kita satu pengajaran, memperingati kita. Kalau kita pada masa sekarang masih kita tetap hidup dalam iman yang kuat, masih dapat hidup bersukacita, tidak hidup dalam ketakutan. Ini adalah karena iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa. Walaupun keadaan sekarang tidak terkawal, tetapi Tuhan tetap berkuasa selamanya. Jadi kita melihat iblis dia senantiasa mau datang menerkam kita. Kita harus berwaspada. Jangan jadi mangsa iblis. Kita harus hidup pada perlindungan Tuhan. Jangan takut kepada keadaan. Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Cobaan yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menimbang, sudah tahu kekuatan kita untuk menanggung semua cobaan ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, Dia selalu mendampingi kita, berkat-Nya cukup untuk kita pakai. Kita lihat poin ketiga. Mulut tidak melakukan kejahatan, tidak berhenti memuji. Kita melihat tadi dari poin kedua, segala kejadian, yaitu hamba-hambanya datang, yang melapor kepada Ayub bahwa anaknya sudah meninggal, hartanya sudah dirampas oleh musuh. Jadi semuanya ini kita melihat semua harta karun Ayub telah dirampas. Semuanya sudah hilang, termasuk anaknya. Tidak ada satupun yang tinggal. Jadi kita melihat dari orang-orang ini, dari kejadian ini, kita melihat bagaimana Ayub menghadapi semua cobaan ini. Bagaimana dia menghadapi semua musibah ini. Kita melihat dari ayat 13 sampai 22. Dari sini kita melihat bahwa Ayub walaupun kehilangan semuanya ini, dia tetap berdiri teguh, dia tetap berpegang kuat kepada Tuhan. Sehingga
dari mulutnya dia tidak mengatakan satu perkataan yang mengkritik ataupun satu perkataan dia mengatakan dia kecewa kepada Tuhan. Tidak sama sekali. Dia menjaga mulutnya, tidak melakukan kejahatan. Kenapa mulut yang dikatakan? Karena kita tahu Tuhan menciptakan alam semesta dengan perkataannya. Saya mau terang, terjadilah terang. Kita diciptakan menurut rupa gambar Tuhan. Jadi sebenarnya mulut kita ini, apa yang kita katakan, itu sangat mempunyai kekuatan. Apa yang kita katakan, itu ibarat apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Jadi kita harus senantiasa menjaga mulut kita. Jangan kita mengatakan perkataan kutukan. Jangan sering-sering mengatakan perkataan yang negatif. Kita tahu apa yang kita katakan itu berarti akan membentuk. Kalau kita mengatakan sesuatu yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, kita akan menuai yang tidak baik. Jadi harus jaga mulut kita. Kita lihat bagaimana Ayub menjaga mulutnya. Walaupun iblis ini ya telah merampas, memang diizinkan oleh Tuhan merampas semua harta karunnya, tetapi Ayub tetap ya hormat kepada Tuhan, tetap patuh kepada Tuhan. Dia tetap berdiri teguh ya. Dia tidak mengeluarkan satupun perkataan yang mengkritik Tuhan, marah kepada Tuhan. Jadi kita harus membedakan suatu kejadian ini. Kenapa Ayub dia dapat berdiri teguh? Sebenarnya karena dia adalah seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut kepada Tuhan. Mari kita lihat. Kita tahu iblis itu kehidupannya yaitu merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah pekerjaan iblis. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita jangan menjadi mangsa ya untuk iblis datang menggoda kita. Kita menjawab godaannya, akhirnya kita rusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak dapat hidup dalam berkat Tuhan. Jadi mari kita lihat di ayat yang 13 itu mengatakan bagaimana kehilangan semua harta karunnya, anak-anaknya. Kita lihat ayat 20 dengan 21 ya. Sewaktu kehilangan semua, apa yang dilakukan Ayub? Yaitu Ayub dia langsung berdiri. Kenapa Ayub ya keadaannya ini sangat berlainan? Coba kalau kita menghadapi keadaan yang menyedihkan, menghadapi musibah, biasanya kita langsung mungkin terbaring di tempat tidur, ya, tidak ada kekuatan untuk berdiri. Seperti kita orang yang sudah cacat, sudah lemah, mungkin keadaan seperti sudah mau mati. Tetapi Ayub dalam keadaan ini di ayat 20 mengatakan, maka berdirilah Ayub. Dia langsung berdiri. Karena kekuatan Tuhan yang dipakai oleh Ayub. Dia berpegang kuat pada kekuatan Tuhan. Jadi dia langsung berdiri, ya. Keadaan tidak dapat menjatuhi Ayub karena Ayub mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun keadaannya apa yang dia hadapi dalam kesulitannya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi ini juga mengatakan ya, dia menggoyakkan jubahnya. Ini mengartikan bahwa dia dalam keadaan berduka cita. Dia berduka cita, tetapi langsung dia mencukur kepalanya, yaitu membersihkan diri, mengkuduskan diri, ya, membersihkan dirinya. Ini mengatakan bahwa dia keluar dari dukanya, Dia langsung ya dalam keadaan tidak lama. Memang sewaktu dia kehilangan anak-anaknya, dia dalam kesedihan, tetapi tidak berkepanjangan waktunya. Ini yang harus kita pelajari. Kita sering kalau menghadapi sesuatu ya mungkin ada perubahan yang baik, kita langsung lemah, tidak ada kekuatan untuk berjuang. Tetapi Ayub dia langsung mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia berdiri
dia langsung berjuang. Jadi dari semua tindakannya kita melihat bahwa Ayub ini dia langsung berdiri ya dalam duka cita, langsung dia mengkuduskan dirinya, yaitu dia bersujud dan menyembah. Coba kita pikir kalau kita dalam keadaan menghadapi musibah, kehilangan, tidak usah kita bilang kita kehilangan semuanya. Mungkin sesuatu yang berharga kita kehilangannya. Kita pasti dalam keadaan sangat lemah, tidak ada kekuatan. Mungkin kita sudah mulai marah kepada Tuhan, marah kepada keadaan. Tetapi kita melihat bahwa Ayub dia langsung menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dia langsung sujud di depan Tuhan. Ini yang harus kita pelajari dari Ayub. Sebenarnya ini adalah satu tingkah laku yang membuat Ayub itu menjadi pemenang. Jadi dalam keadaan bagaimanapun kalau kita dilanda musibah, coba kita langsung sujud di depan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengaku di depan Tuhan bahwa kita lemah. Kita tidak mempunyai kekuatan. Jadi kita mengandalkan Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan. Jadi Ayub sangat mengerti. Dia datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ini adalah jalan keluar supaya dia akan kuat kembali. Supaya dia tidak hidup dalam kelemahannya. Dia tidak terus hidup dalam duka cita. Jadi sewaktu Ayub terus memuji, menyembah, ya, sujud di depan Tuhan, kita tahu ini adalah satu tanda kemenangan, kekuatan yang ada, keajaiban yang terjadi ya di kehidupan Ayub. Jadi kita belajar dalam kesusahan, dalam sekarang keadaan yang sangat tidak baik, belajar sering memuji Tuhan. Percaya, pujian kita, pujian yang keluar dari hati nurani kita, ini adalah tanda kesyukuran kita kepada Tuhan. Makanya sewaktu kita memuji, keadaan akan berubah. Kita akan mengalami mujizat. Kita harus percaya semuanya itu di tangan Tuhan. Nama Tuhan layak dipuji, disembah. Dalam keadaan tidak baik, kita meninggikan nama Tuhan. Dalam menghadapi kesulitan, kita memuji nama Tuhan. Ini adalah satu kekuatan untuk kita supaya kita dengan keadaan cepat kita keluar dari keadaan yang tidak baik. Dari keadaan yang lemah kita akan dikuatkan, ya. Dari dalam keadaan apapun kita belajar, baik atau buruk, senang atau susah, kita tetap memuji Tuhan. Ini adalah satu-satunya yang dapat kita alami mujizat. Sewaktu kita memuji, ya, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ini adalah kunci kemenangan dari Ayub. Jadi kita harus belajar juga. Kita harus sering mengingatkan kita bahwa sewaktu kita datang ke dunia, kita dengan tangan kosong kita datang ke dunia ini. Sewaktu kita pergi, kita juga tidak dapat membawa apa-apapun. Ini di ayat 21. Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Sewaktu kita bayi datang ke dunia ini, kita memang telanjang. Sama sekali kita tidak membawa apa-apa. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ini mengatakan sewaktu kita kembali, kita pergi dari dunia ini menghembuskan nafas terakhir, kita juga tidak dapat membawa apa-apa. Bukan di dunia ini, hasil yang kita lakukan, banyak uang kita di bank, kita dapat bawa sewaktu kita meninggalkan dunia ini. Ataupun mempunyai kereta yang mewah, rumah yang mewah dapat kita bawa sewaktu kita pergi dari dunia ini. Sama sekali tidak bisa. Dengan keadaan bagaimana kita datang, kita juga dengan keadaan ini akan pulang ke pangkuan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Dari jiwa Ayub kita melihat dia sangat mengerti bahwa semua yang kita ada, yang dia miliki di dunia ini, semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan juga berhak mengambil. Sewaktu kita mempunyai pikiran yang benar, kita hidup di dunia ini, kita akan tidak demi karena keinginan kita terus pergi mencari, menyimpan untuk kita menikmati untuk diri kita sendiri. Tetapi sewaktu kita tahu semua ini adalah berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, kita akan hidup dalam kebebasan. Kita tahu semuanya ini adalah pemberian dari Tuhan. Bila Tuhan mau mengambilnya, itu adalah hak Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia ingin melihat kita hidup dalam bahagia. Tetapi kisah Ayub ini, karena iblis mau datang menentang Tuhan, dia mau mengatakan bahwa Ayub hormat kepada Tuhan karena dia diberkati. Tetapi sewaktu semua harta karun anak-anaknya diambil, binasa, tetapi Ayub masih tetap hormat kepada Tuhan. Tidak ada satu perkataan pun yang keluar dari mulutnya mengutuk Tuhan, membenci Tuhan, marah kepada Tuhan, sama sekali tidak. Tetapi dia datang memuji, menyembah. Dia juga mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil juga. Semuanya itu kuasa di tangan Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa dari Ayub kita melihat satu pelajaran yang sangat berharga. Sewaktu menghadapi keadaan, apalagi sekarang dunia, semua orang lagi menghadapi kesulitan, kita harus belajar bagaimana kita tahu rahasia untuk kita terus menjadi pemenang. Hidup walaupun keadaan belum berubah, tetapi kita boleh hidup dalam sukacita, hidup dalam semangat, karena Tuhan di pihak kita. Yang penting kita harus hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Kita harus mempunyai motivasi murni untuk mencintai Tuhan. Kita juga harus pelihara mulut kita, kunci mulut kita. Jangan mengatakan sesuatu perkataan yang tidak baik. Belajar. Mulut ini sangat berbahaya. Kadang-kadang hanya satu perkataan kita akan membinasakan jiwa seorang. Tetapi dari mulut, dari perkataan yang baik akan membangun jiwa orang. Jadi kita belajar senantiasa hidup dalam kesadaran. Sewaktu melakukan kesalahan, kita harus datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa, ya. Sudah itu kita harus bukan pentingkan diri kita sendiri, juga keluarga kita. Tetap hidup dalam waspada, jangan melakukan kesalahan. Sewaktu kita melakukan kesalahan, kita sadar, cepat-cepat datang ke hadapan Tuhan. Seperti Raja Daud, dia berkenan di hati Tuhan, bukan karena dia tidak berbuat dosa, tetapi karena dia sadar waktu dia berbuat dosa, dia cepat-cepat datang ke hadapan Tuhan mengaku dosa, tidak mencari alasan untuk melindungi diri dia sendiri. Kita harus belajar seperti Ayub. Mulut kita tidak berhenti untuk memuji. Keadaan baik, tidak baik, lancar, tidak lancar, tetap memuji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita meminta Tuhan memberi kita kekuatan, mempelajari ya dari jiwa Ayub, kita menjadi anak yang berkenan di hati Tuhan. Ya, apa yang Ayub lakukan, kita tahu bahwa Ayub juga manusia, tetapi dia dapat hidup dalam keadaan saleh, jujur, taat, hormat, takut kepada Tuhan. Kita juga dapat. Karena Ayub mengandalkan Tuhan yang sama yang dapat kita andalkan, yaitu Tuhan yang berkuasa, yaitu Tuhan segala Tuhan. Mari kita berdoa, letakkan tangan kita di atas dada kita. Mari kita sama-sama mengatakan kepada Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan, walaupun keadaan sekarang tidak dalam keadaan baik,
tetapi beri kami kekuatan belajar seperti Ayub. Kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami dengan hati yang tulus, kami datang menyembah-Mu, bukan membawa hati yang ada jual beli. Karena Engkau adalah Tuhan yang sebenarnya. Beri kami kekuatan Tuhan. Kami juga tahu segala yang kami ada pemberian dari-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberi, Engkau juga berhak mengambilnya. Tetapi kami tahu Engkau adalah Tuhan yang baik. Keinginan-Mu adalah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa-doa kami. Kami memberi persembahan yang tulus dengan hati yang murni, motivasi yang murni. Kami ingin berkata kepada Tuhan, kami ingin tetap mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya ini milik-Mu. Ini milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Terima kasih Bapa. Melalui lagu ini sekali lagi mengingatkan kami ya Bapa. Kami tidak membawa apa-apapun datang ke dunia ini. Sewaktu kami kembali ke pangkuan-Mu, kami juga tidak dapat membawa apa-apa. Terima kasih Tuhan. Hanya hati sebagai hamba yang dapat kami bawa ke hadapan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, jamalah hati anak-anak-Mu. Berkatilah kami. Senantiasa kami membawa hati sebagai hamba datang ke hadapan-Mu, memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kebesaran-Mu, karena kasih-Mu, sehingga kami dapat mempersembahkan hati kami sebagai hati seorang hamba ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Berkati kehidupan kami. Beri kami kekuatan seperti Ayub. Dalam keadaan apapun kami tetap dapat menyembah-Mu. Kami tetap dapat memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sewaktu kami memuji nama-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami akan melihat mujizat terjadi. Karena kami percaya Tuhan, kami hidup di dunia ini hanya satu tujuan, yaitu memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu. Nama-Mu akan ditinggikan selamanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami beri tepukan yang paling meriah buat Tuhan, bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang melakukan mujizat. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama dengan lagu yang memuji Tuhan, yaitu langit dan bumi. Kita tahu kita diciptakan oleh Tuhan. Kita mempunyai pita suara. Tujuannya ya adalah memuji Tuhan kita. Langit dan bumi, semua ciptaan Tuhan juga akan memuji Tuhan. Mari kita sama-sama membawa hati sebagai hamba, kita datang ke hadapan Tuhan. Dengan hati yang tulus, kita memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama beri tepukan yang paling meriah. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, langit dan bumi. Dengan kita semuanya kita memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Semua sujud di hadapannya.
Kami percaya Tuhan dalam keadaan apapun Engkau memberi kami kekuatan, kami tetap dapat memuji nama-Mu. Dalam keadaan baik atau tidak baik, masih dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu ini, kami tetap memuji nama-Mu. Karena kami percaya apa yang dikotbahkan melalui firman-Mu tentang Ayub, kami percaya sewaktu kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, kekuatan-Mu ada di dalam kami, sehingga kami mempunyai kekuatan menjadi pemenang. Kami mulai dengan mulut kami memuji nama-Mu. Mulai sekarang mulut kami tidak mengatakan perkataan negatif, kami mau mengatakan perkataan positif, yaitu memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak Tuhan. Senantiasa kami tetap hidup dalam bersukacita, memuji, menyembah Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Nama-Mu layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami, mendengar persembahan kami. Terimalah persembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan. Sewaktu kita mengandalkan Tuhan, mujizat akan terjadi, kekuatan akan terjadi, sehingga dalam keadaan apapun kita tetap dapat memuji nama Tuhan, tetap dapat menyembah Tuhan, sehingga kita akan melihat mujizat terjadi. Yang percaya bahwa Tuhan akan melakukan kedahsyatannya, mengatakan amin. Terima kasih semuanya. Kita berikan kemuliaan ya kepada Tuhan kita. Kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita. Ini adalah keinginan Tuhan, tidak pernah hilang. Ini adalah perjanjian Tuhan kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Selamat malam, Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Ku dengar welcome home.